A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan kita juga bersyukur diguyur hujan yang begitu lebat. Saya berangkat dari kampus tadi jam 5-an lah, jam 4.30 sampai ke sini pas maghrib gitu. Semua beberapa titik yang dilalui banyak banjir. Tapi kita senantiasa harus terus berdoa dengan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah menurunkan air hujan ini membawa dan menurunkan manfaat dan rahmat. Jadi kita tidak boleh untuk mencerca. Ada ungkapan seperti ini, wala tasubbud dahra. Jangan boleh mencerca cuaca, kondisi, keadaan gitu. Karena semua apa yang berlaku di atas muka bumi ini semua atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita mengucapkan qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Kita harus selalu mengucapkan semuanya sudah bagian yang sudah ditetapkan Allah, wa ma syaa fa'ala. Dan Allah syaa fa'ala, melakukan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Jadi kita selalu mengucapkan qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita berada di tanggal 23 ya. 24 Februari 2025. Sekarang 25 ya. Berarti Sya'bannya tanggal 20. Berarti udah masuk ini 26, 27 gitu ya. Sya'ban kita sudah memasuki di akhir-akhir masa atau akhir-akhir di bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya tema dan kajian kita tentang kitab Adabul Mufrad, tapi kita ambil momentum menjelang memasuki bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi. Kalau pemerintah memutuskan berpuasa di hari Sabtu, maksudnya di tanggal 1, berarti Jumatnya kita sudah tarawih, Jumat malam. Kalau Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 1 Maret itu puasa Ramadan, 31-nya itu Idul Fitri. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana keputusan dan sidang isbat yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tentang ini, tentang melihat hilal itu ada doanya. Maka pada momentum kali ini nanti sama-sama kita akan merefleksikan dan sama-sama menguatkan kembali. Barangkali tema-tema tentang tarhib Ramadan begitu sudah sering dan banyak sekali kita dengarkan, dan Bapak Ibu juga hadir di dalam kajian dan majelis ilmu tersebut. Tapi jika ada hadis-hadis dan yang disampaikan nanti pengulangan, maka anggaplah itu sebagai sebuah penguatan bagi diri kita agar semakin ingat, semakin kuat, dan semakin melekat di dalam diri kita. Karena manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang sekali dikasih tahu mungkin lupa, maka berkali-kali diingatkannya. Baik, sebelum nanti kita masuk kepada tema pembahasan kita tentang, mungkin kita ambil momentumnya tentang tarhib Ramadan. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kata-kata tarhib, tapi mungkin agak kurang familiar. Kalau mendengar kata marhaban, lebih dekat atau lebih sering kita dengar. Jadi marhaban itu dalam bahasa
dalam bahasa yang kita terjemahkan selamat datang. Nurahib. Jadi menyambut dengan riang dan senang gembira. Kenapa kita harus menyambut dengan riang dan senang gembira? Karena Rasul pernah menyampaikan di dalam hadisnya, ini tentang bagaimana Rasul menyambut bulan suci Ramadan. Apa bunyi hadisnya? Karena Nabi SAW yubashir ashabahu biqudumi Ramadan. Ya. Karena Nabi bahkan di dalam beberapa redaksi yang lain, ini di dalam kitab Durat Nasihin, ya, walaupun ini mungkin banyak sekali perdebatan tentang ucapan dan mungkin hadis ini, ya, dan mungkin juga kita pernah mendengar man fariha, isi hadisnya adalah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Tetapi biar kita lebih selamat memakai dan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashir biqudumi Ramadan. Yubashir ashabahu biqudumi Ramadan. Jadi Nabi menyampaikan berita gembira, ya, kepada para sahabatnya bahwa akan datang bulan suci Ramadan. Nah, ini penggunaan hadis yang derajatnya sahih dan yang tidak banyak diperdebatkan. Yang tadi yang diperdebatkan adalah yang ada di dalam kitab Durat Nasihin yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, gitu ya. Nah, jadi pertama, ya, menyambut bulan suci Ramadan ini mungkin tidak lama lagi, hari ini hari Rabu, kalau hitungan hijriahnya Rabu Kamis, ya, Selasa. Tapi kalau dari bulan hijriahnya ini sudah masuk Rabu kan, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi kita akan melakukan bulan suci Ramadan. Ini waktu yang tidak telat dan waktu yang tidak terlambat jika kita mengulang dan mengingatkan kembali, ya, tema-tema dan materi-materi serta penguatan-penguatan tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini tradisinya mungkin hanya ada di Indonesia, terutama yang diadakan dalam beberapa pengajian, dalam bentuk pengajian, bahkan dalam bentuk tradisi-tradisi sosial. Mungkin ada tradisi munggahan kan begitu Bapak Ibu, ya. Apalagi mungkin selain munggahan, yang sebelumnya biasanya mancing, udah habiskan waktu ini sebelum Ramadan, nanti kita mancing, ya, atau mungkin sepedaan, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam tradisi sosial kita, mungkin dalam tradisi masyarakat kita ada tradisi tarhib, ya, menyambut bulan suci Ramadan, ya, dengan mengadakan pengajian atau dengan yang tadi kita sebutkan dengan munggahan. Munggahan itu naik, itu apa bahasa Jawanya? Munggah itu naik, ya, ya, dengan membagikan daging dan makanan. Ya. Tentu ini tidak salah asal di dalamnya tidak ada kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang syirik kepada Allah dan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Jika di dalam tarhib Ramadan itu ada pengajian yang di dalamnya kita diberikan penguatan, diberikan ilmu-ilmu, diberikan maklumat-maklumat tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana Nabi menyambut bulan suci Ramadan, maka itu sangat penting agar kita selalu ingat. Kalau Bapak Ibu mau lebih luas dan lebih kaya tentang informasi serta pengetahuan tentang menyambut bulan suci Ramadan, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita sudah menyampaikan sudah jauh-jauh hari di platform yang mereka miliki. Ustadz Hidayat Huda, Ustadz Abdul Somad juga sudah, dan yang lain-lain. Ya. Jadi beruntun ini ketika bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab itu bulan Isra Mi'raj, kemudian Sya'ban itu bulan menjelang 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Terutama kemarin mungkin kita ketika memasuki nisfu Sya'ban, gitu ya. Mungkin ada tradisi kita di WA atau di grup kita menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu mungkin dasarnya hadis yang disampaikan Rasul, karena mengingat Sya'ban itu amalan manusia diangkat, tapi memang tidak ada amalan khusus yang dilaksanakan di bulan Sya'ban. Nah, itu artinya apa? Artinya yang pernah kita sampaikan di kesempatan yang lalu tentang ungkapan bahwa Rajabun syahruz zar'i,
Sya'banun syahrus saqi wa Ramadhanu syahrul hasadi. Rajab itu bulan di mana kita menanam, Sya'ban di mana kita menyirami, dan Ramadan itu bulan di mana kita sudah menuai, mengetam hasil. Maka ada ungkapan lagi di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang mungkin menguatkan ungkapan ini tentang Rajab, Sya'ban. Artinya persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan itu bukan 3-4 hari atau seminggu sebelum masuk bulan Ramadan, tapi jauh-jauh, setidaknya dan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Maka ada ungkapan yang pendek di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang mengatakan seperti ini. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Nah, tapi ini tuba pakai to, gitu ya. Bukan tuba yang peribahasa yang kita pahami. Air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba itu kan maknanya dibalas racun kali ya. Saya belum tahu air tuba itu bagaimana. Ya. Yang jelas maknanya adalah kebaikan dibalas dengan keburukan. Maka peribahasanya dimaknai, disebutkan sebagai air susu dibalas dengan air tuba. Tapi makna atau penyebutan tuba di sini pakai to, tuba. Toba ya tubu. Nah, mungkin nggak tahu kalau kita sebutkan kata-kata tuba. Tapi kalau kita sebutkan kata-kata toyib, nah tahu artinya mungkin. Toyib, ya. Toyib itu artinya baik. Di antara, jadi beririsan dengan kata-kata toba. Toba ya tubu, tuba. Ya, tuba itu artinya beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang diperbaiki? Nah, berbekal dari inilah ulama-ulama dan beberapa ustadz-ustadz yang memberikan penjelasan. Saya kira hari ini pendekatan atau penjelasan tentang puasa atau tarhib Ramadan itu dinamikanya atau diskursus dan penyampaiannya lebih luas gitu ya. Lebih banyak tinjauan gitu ya. Nah, jadi kita bersyukur hari ini kita sudah banyak disampaikan kepada kita ilmu-ilmu tinjauan dari semua bidang gitu, dari semua sisi. Nah, jadi itu ungkapan tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Maka dari sanalah mungkin tercetus tradisi dan kebiasaan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu artinya menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa menyambut bulan suci Ramadan dengan riang gembira? Karena Nabi saja menyampaikan, karena Nabi SAW yubashir ashabahu biqudumi Ramadan. Nabi menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang, kepada sahabatnya akan masuk bulan suci Ramadan. Ini bahasa Arabnya menyampaikan kabar gembira itu tabsyir. Maka ada ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah itu wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di antara kata-kata basyir. Dan ada ungkapan lagi tentang bagaimana cara berdakwah, akan pernah kita sampaikan dalam beberapa kesempatan. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assir, yassiru wa la tu'assir. Berilah kabar gembira, basyiru wa la tunaffiru, dan jangan membuat orang lain itu kabur. Jangan membuat orang lain yang tidak tahu dan belum mengerti Islam, yang masih awam tentang Islam, kita sampaikan yang keras-keras, yang ketat-ketat atau yang seram-seram, yang ujungnya nanti mereka akan kabur. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan menyusahkan. Jadi kata-kata tabsyir wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka tadi di dalam hadisnya Rasulullah mengungkapkan dan menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyir ashabahu biqudumi Ramadan. Artinya Rasul dan para sahabat itu senangnya bukan main kalau masuk bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena ada hadis yang menyampaikan seperti ini. Sekiranya manusia mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada ampunan, keberkahan, ada rahmat yang diturunkan maka semuanya akan memimpikan dan mengharapkan la tamannau ayyakuna sanatan Ramadan. Maka akan mengharapkan semua tahun itu, sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Inilah ungkapan yang
mengisyaratkan dan menyampaikan kepada kita tentang istimewanya bulan suci Ramadan. Maka harus dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan utuh, baik persiapan fisik, persiapan jiwa, dan persiapan raga. Nah, jadi yang pertama kita harus senang dan riang gembira menyambut bulan suci Ramadan. Karena artinya Allah menyampaikan kita, menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan lagi di dalam hadisnya, Rasulullah menyampaikan jangan sampai nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan dan dosa itu belum terampuni dari diri kita. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu wasilah dan perantara serta media yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kita hapuskan dan bisa kita tutupi dengan kebaikan, diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan itu. Medianya adalah, waktunya adalah Ramadan. Maka Ramadan itu disebut juga dengan Sayyidus Syuhur, ya, penghulunya dari bulan-bulan. Karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Ramadan di sana ada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih rinci tentang bagaimana Ramadan itu. Jadi ini tentang yang pertama tadi, bahwa kita harus bersenang-senang dan riang gembira. Kenapa? Karena kita harus menyegerakan semua kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin sebagian daripada kita atau kerabat, sahabat, kolega dan tetangga kita sebelum masuk bulan suci Ramadan ada yang meninggal, ada yang wafat, artinya nggak sampai. Ya, maka kita selalu berdoa, ya, dengan menyampaikan, walaupun doanya mungkin ada beberapa pendapat yang menyampaikan derajat hadisnya dhaif, tapi untuk motivasi dan spirit untuk beramal atau melakukan kebaikan itu diperbolehkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi nanti ada doa yang lebih selamat untuk kita gunakan, ya. Karena Rasul pernah menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, ketika kita sudah tahu, ya, kan kita sudah tahu nih, ada organisasi masyarakat, organisasi Islam yang sudah menentukan Ramadan itu masuknya tanggalnya di tanggal 1. Berarti kan sudah ketahuan itu hilal. Ternyata ketika melihat hilal, artinya sudah ditentukan Ramadan itu akan datang, maka ada doanya. Saya bacakan doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallahu hilalu rushdin wa khairin. Jadi ini doa ketika kita sudah tahu ada hilal. Hilal itu kan berarti tandanya akan masuk bulan suci Ramadan. Pergantian bulan dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Ini doa yang disampaikan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, ya Tuhanku, sudah sampai kepada kami hilal itu. Maka jadikanlah ini semuanya bil amni wal iman, dengan aman, iman gitu ya. Al amnu wal iman. Al amnu itu artinya keamanan, al iman, dan dengan keyakinan serta keimanan. Kemudian wassalamati wal islam, dan kami menyambutnya dengan selamat dan dengan keislaman. Rabbi wa rabbukallahu, Tuhanku dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hilalu rushdin wa khairin. Hilal itu tandanya petunjuk dan hilal itu adalah tandanya kebaikan. Karena kita akan menyambut bulan suci, kita akan datang bulan Ramadan, dan di sana nanti akan kita banyak mendapatkan petunjuk, banyak mendapatkan kebaikan, ya. Bahkan banyak mendapatkan ampunan, bahkan, ya, di apa namanya, aidkun minan nar dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kita harus bersenang-senang dan riang gembira, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang terbatasi ruang dan aktivitasnya karena memasuki bulan suci Ramadan, hingga dia beranggapan ya bulan Ramadan itu bulan yang minim produktivitas, gitu ya. Sejatinya tidak, gitu ya. Ramadan itu bulan justru produktivitas kita semakin yang seyogyanya harus meningkat, gitu ya. Kalau aktivitas fisik mungkin terkurang di waktu siang hari, kita bisa mengalihkannya pada waktu malam hari, ya. Dan seterusnya. Jadi Ramadan kita harus menyambutnya yang pertama dengan senang dan riang gembira. Dan yang kedua, kita harus menyegerakan kebaikan-kebaikan itu, kebiasaan-kebiasaan itu mulai dari sekarang, setidak-tidaknya dari sekurang-kurangnya. Maka ada ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi kita harus menyegerakan kebaikan karena tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi 1-2 menit ke depan. Ya. Jadi melakukan kebaikan itu tidak menunggu waktu, dan melakukan kebaikan itu tidak menunggu momen, kapanpun dimanapun. Jadi, yang kedua ini, yang pertama kita menyambut dengan senang dan yang gembira, dan yang kedua adalah dengan menyambutnya dengan menyegerakan, ya, dengan menyempatkan, dengan menyingsingkan baju, biar kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang ketiga ini kita menyambut bulan suci Ramadan itu dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu didapatkan dari mana? Didapatkan melalui bacaan kita, didapatkan melalui kajian-kajian seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tidak punya banyak waktu untuk hadir di majelis ilmu, di HP kita tersedia 24 jam gitu ya, untuk membaca, untuk mendengarkan ilmu-ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian juga apa larangan yang ada di bulan, karena ini penting, ya, penting agar kita tahu kalau ada keutamaan, artinya kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kita tahu ada larangan, maka kita harus hindari. Nah, jadi literasi kita penting untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan ikut kajian. Ya, kita yakin mungkin di beberapa masjid itu pasti akan ramai kajian-kajian, ya, tentang kitabus siam. Ya, bahkan ada ulama yang sudah membuat kitab yang berjudul Maqasidus Syam, tujuan berpuasa. Bagus isi bukunya. Ya. Jadi inilah kita harus menyambut yang ketiga ini dengan mempersiapkannya dengan ilmu. Maka ada ungkapan tentang al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu itu bukan datang. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia datang kepada kita. Artinya kita harus lebih proaktif, lebih aktif untuk mendatangi ilmu, lebih aktif untuk ikut pengajian, lebih aktif untuk mendengarkan ceramah-ceramah dan pidato-pidato di televisi nasional dan televisi swasta. Ada platform tentang kajian-kajian, ya, Prof. Quraish Shihab tentang tafsir Al-Misbah dulu di Metro TV, ya, rutin itu semuanya tentang seri tentang tafsir Al-Misbah. Kemudian di televisi-televisi yang lain, di TPRI banyak sekali, ya, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir tentang menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita menyambutnya dengan ilmu, kita menyambutnya dengan pengetahuan dan ilmu itu kita dapatkan melalui kajian. Pengetahuan dan ilmu itu kita dapatkan melalui bacaan, ya, melalui kitab-kitab yang sudah dituliskan oleh ulama kita. Jangan sampai nanti kita tidak tahu, jangan sampai nanti kita tidak mengerti, ya. Karena ingat, solatnya orang berilmu itu lebih baik daripada solatnya beribadahnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada beribadahnya orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, ini menegaskan tentang pentingnya kita harus tahu apa yang kita lakukan itu harus ada dasarnya, apa yang kita lakukan itu harus ada dalil syariatnya, biar kita semakin kuat dan mantap, ya, dengan apa yang kita lakukan. Terutama di bulan suci Ramadan. Apa keutamaan bulan suci Ramadan? Bersedekah, gitu ya. Apa keutamaan bulan suci Ramadan? Berbagi, membaca Al-Quran, melakukan amal-amal kebaikan. Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu 'asyru amsalihha illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam itu dilipat gandakan kecuali puasa, karena fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan. Artinya puasa itu adalah imbalan yang tidak terbatas. Hanya Allah sajalah yang membalas dan memberikan imbalannya. Kalau amalan yang lain sudah jelas, ya. Kan tadi disampaikan kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu 'asyru amsalihha. Seluruh amalan anak Adam yudha'af, dilipat gandakan, 'asyru amsalihha, 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati di'afin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, tinggal kalikan saja. Kalau kita bersedekah 10.000, ya, dilipat gandakan 10, dilipat gandakan lagi 700, kan sudah tahu hitungan kalkulasi matematikanya. Tapi kalau puasa itu yang menjadikan amalan yang pemberian imbalannya hanya dari Allah saja.
Maka ada yang menyampaikan, ada hadis yang berbunyi seperti ini tentang puasa dan Quran itu menjadi syafaat. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu yashfa'ani lil 'abdi, memberikan syafaat kepada hambanya yaumil qiyamati, pada hari kiamat kelak. Kenapa? Yaqulus siyam, ya, jadi puasa itu berkata, yaqulus siyam Rabbi mana'tuhu at-ta'amu wasyahawat bin nahar. Kenapa siam itu bisa mendatangkan syafaat kepada orang yang tadi berpuasa? Siam tadi berkata kepada Allah, ya mana'tuhu at-ta'am, karena ketika berpuasa dia tidak makan. Mana'tuhu bit-ta'am wasyahawat bin nahar, dan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menggairahkan syahwat ketika di siang hari. Fayashfa'ani, maka saya akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa tadi. Jadi ini tentang berpuasa dan juga Al-Quran yang nanti akan memberikan syafaat. As-siyam wal Quran. Kalau Al-Quran bagaimana mengatakan di akhirat kelak? Wa yaqulul Quran mana'tuhu an-naum bil-lail fayashfa'ani fihi qala wa yushaffi'ani. Jadi Quran disampaikan bahwa karena membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu mana'tuhu an-naum, maka saya mengurangi waktunya untuk berpuasa. Ini tentang bagaimana keutamaan kita menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya berinteraksi dan membaca, menelaah, mentadaburi dan memahami isi ayat Al-Quran. Karena ada dua yang akan memberikan syafaat, Al-Quran dan juga As-Siyam. Ini tentang bagaimana Al-Quran, ya, yang itu penurunannya ada di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus menyambutnya dengan ilmu. Kalau kita tarik lebih umum tentang ilmu secara umum, Rasulullah pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin, yuridillahu bihi khaira, ingin berikan kebaikan banyak kepada dirinya, yufaqihu fiddin, maka pahamilah agama. Jadi kalau kita menginginkan banyak kebaikan, maka pahami agama. Karena orang yang beragama, dia tahu, dia mengerti, dan dia paham apa esensi dan apa kepentingan dan apa yang ada kandungan hikmah di dalam ketika orang memiliki pemahaman agama yang kuat. Nah, sejatinya orang yang beragama yang kuat, memahami agama yang bagus, seharusnya tercermin dan termanifestasi di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Ini tentang bagaimana pentingnya kita untuk berilmu, terutama dan khususnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama kita menyambutnya dengan senang dan yang gembira. Yang kedua kita harus menyambutnya dengan menyegerakan. Ayo mulai dari sekarang kita segerakan. Apa yang disegerakan banyak. Kita menyegerakan untuk mempersiapkan, ya, mungkin rumah. Maka sekarang kan lagi berita di televisi dan beberapa media, beberapa tempat di Jawa atau di tempat-tempat yang lain, masjid-masjid dibersihkan, karpet dikeluarkan, dicuci dan seterusnya. Demi menyambut bulan suci Ramadan. Biar nanti ketika masuk bulan suci Ramadan khusyuk. Biar nanti ketika masuk bulan suci Ramadan benar-benar fokus dan konsentrasi. Mungkin dari sekarang sudah mulai dipersiapkan apa sedekah dan apa infak, atau mungkin apa yang ingin saya berikan kepada orang yang berpuasa. Ya, artinya memberi iftar. Karena ada motivasi bagi kita ketika kita memberikan iftar kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi orang yang berpuasa itu. Man fattara, apa hadisnya ini? Tentang, ya, man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim la yanqusu min ajri shaim syai'un. Jadi ada motivasi dan spirit yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya tentang supaya kita banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan suci Ramadan semuanya akan meningkat, semuanya akan meninggi, ya. Spiritualitasnya meninggi, sosialnya juga meninggi. Nah, nanti ketika bulan suci Ramadan, masjid-masjid akan banyak bagi takjil, di jalan-jalan akan banyak orang berbagi takjil. Artinya nilai sosialnya semakin meninggi, semakin peka. Belum lagi nilai-nilai spiritual, terutama di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, atau mungkin di minggu pertama di bulan suci Ramadan. Bukti dan tanda nilai spiritualitas itu sedang meninggi, nilai spiritual sedang meninggi. Nanti mungkin insya Allah
Masjid Al-Ikhlas penuh sampai ke belakang, nggak cukup kali. Ya, tanda kalau bulan suci Ramadan itu meningkatkan semuanya, meningkatkan spiritual, meningkatkan sosial, meningkatkan keimanan, meningkatkan kepedulian. Maka wajar Rasul pernah menyampaikan di dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatus syayatin." Ini memahami hadis ini tidak bisa tekstualis gitu. Jadi memahami hadisnya harus lebih kontekstual, ya. Kenapa Rasul menyampaikan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah? Ketika masuk bulan suci Ramadan, surga itu dibuka selebar-lebarnya. Dan ketika masuk ke bulan suci Ramadan, neraka itu ditutup. Wa ghuliqat abwabul jahim. Kemudian yang ketiga, wasufidatus syayatin. Dan setan itu dibelenggu. Apa maksudnya? Maksud surga dibuka selebar-lebarnya. Maksudnya karena manusia ketika berpuasa, dia akan meningkat spiritual dan keimanan kepada Allah. Kenapa? Orang berpuasa dia tidak boleh makan, dia tidak boleh berbohong. Karena puasa itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah, bukan bukti keimanan kita kepada manusia. Kalau bukti keimanan kita kepada manusia, kita bisa berbohong. Oh, saya puasa. Jadi ujian keimanan itu diantaranya adalah dengan berpuasa. Tidak bisa kita bisa berpura-pura depan manusia, tapi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Di antara ujian supaya tidak ada kepura-puraan atau mungkin tidak ada dusta dengan kita dan Allah, itu diantaranya adalah berpuasa. Di puasa, maka Rasul pantas saja menyampaikan futihat abwabul jannah, dibuka pintu neraka, karena potensi manusia melakukan amal kebaikan lebih banyak. Maka kan ada panduan lagi di dalam hadisnya itu yang menyampaikan tentang puasa. Kalau ada orang yang menyampaikan asyamu jumnatun fala yadhfuthu wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu faqul inni shaim. Kalau ada orang yang mengajak kita atau mungkin menimbulkan atau memunculkan atau mungkin membuat kita marah, maka katakan kepadanya inni shaim, saya berpuasa. Ini kan tanda bahwa potensi manusia untuk melakukan keburukan itu lebih sedikit, sedangkan kebaikan itu lebih banyak. Maka surga dibuka selebar-lebarnya dan neraka ditutup. Kenapa neraka ditutup? Karena manusia melakukan keburukan sedikit di bulan suci Ramadan. Wasufidatus syayatin, dan setan. Apa maksud setan dibelenggu? Setan itu sedikit ruangnya untuk menggoda dan merayu manusia untuk melakukan keburukan kepada orang yang berpuasa. Kenapa orang berpuasa? Ketika dia tidak makan, kondisi tubuhnya lemah, gitu ya. Kesadaran itu timbul dan tinggi, gitu. Ya. Oh, saya belum sampai di bacaan Al-Quran. Oh, saya belum selesai khatamnya. Ya, kalau sadar, ya. Jangan sampai nanti sadarnya telat. Ya. Jangan sampai nanti sadar seperti yang diingatkan di dalam Al-Quran. Ya, banyak orang-orang yang sudah meninggal itu berkeluh kesah gitu dan ingin kembali. Satu diantaranya karena tidak melakukan sholat, ya. Dan yang kedua diantaranya adalah karena tidak berbagi atau bersedekah. Nah, itulah yang dimaksudkan atau dimaknai futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatus syayatin. Ya, ini supaya kita tahu dan kita bahkan mungkin kalau bisa hafal hadis-hadis tentang keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan membaca Al-Quran. Ya, kenapa disampaikan kalau bersedekah di bulan suci Ramadan itu lebih utama? Karena ada hadisnya. Ayyus shadaqati afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Sedekah apa yang paling utama? Sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi literasi dan kumpulan-kumpulan serta kompilasi hadis yang di dalamnya memberikan dan menyampaikan serta mengajarkan kepada kita tentang keutamaan dan larangan, ya, itu sudah banyak sekali, ya. Ini berkali-kali disampaikan dan berkali-kali diingatkan di dalam beberapa forum, di dalam beberapa muhasabah dan kajian. Tujuannya agar kita semakin kuat dan semakin kita hafal, ya. Ini kan diulang bertahun-tahun, tapi yang jelas ya kita berdoa dan kita harus. Kan ada hadis menyampaikan man kana yaumu khairun min amsihi
khairun min amsi fahuwa rabih. Ya, kalau kita maknai atau kita relasikan dengan bulan suci Ramadan tahun lalu, ya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka dia akan beruntung. Ya, sebalik dan seterusnya juga relasinya dengan bulan suci Ramadan. Barang siapa yang bulan Ramadan tahun ini lebih baik, maka berarti dia akan menjadi Ramadan yang beruntung baginya. Wa man kana yaumuhu syarrun min mithlu amsihi fahuwa maqbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia akan merugi. Kemudian ada lagi yang kelasnya agak lebih berat ini. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia akan laknat. Ya, akan dilaknat. Artinya semoga dari tahun ke tahun Ramadan kita semakin meningkat pengetahuannya, semakin meningkat amalannya, semakin meningkat kuantitas yang lain-lain. Ya, kerjakan sebanyak-banyaknya amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan dan akan diberikan imbalan seperti dia melaksanakan amalan wajib. Bagaimana dengan amalan wajib? Akan ditingkatkan dan ditambahkan lagi. Nah, ini pentingnya sekali lagi kita tahu dan kita hafal tentang larangan dan keutamaan di bulan suci Ramadan dengan ilmu. Jadi kita menyambutnya yang pertama dengan senang dan yang gembira. Jangan sampai sedikit pun ada rasa malas atau ada rasa wah udah Ramadan nih, gitu ya. Jangan sampai. Kemudian yang kedua kita sambut juga dengan bersegera dan mulai dari sekarang kita persiapkan baju, persiapkan pakaian, persiapkan tempat, persiapkan rumah, gitu ya. Maksudnya rumahnya dibersihkan, masjid tempat ibadahnya juga dibersihkan. Bahkan mungkin mempersiapkan materi dan finansial supaya nanti ada tabungan bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ini planning yang harus sudah mulai kita persiapkan 3-4 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang pertama menyambut dengan senang dan riang gembira, menyambutnya dengan menyegerakan kebaikan dengan ilmu, dan yang keempat ini dengan doa. Ya, jadi kita selalu berdoa, ya, supaya Allah ini 4 hari ini mudah-mudahan Allah benar-benar sampaikan dan mudah-mudahan Allah husnul khotimahkan. Kita selesaikan dengan baik bulan suci Ramadan dan kita berusaha semaksimal dan sekuat mungkin agar Ramadan tahun ini ya lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kenapa harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Ya, karena usia kita kan semakin tinggi, semakin tua, semakin berkurang tandanya. Ya, dengan semakin tinggi dan semakin berkurang kedewasaan kita, pengetahuan kita, dan amalan kita sudah harus lebih tinggi. Puasa kita pada waktu usia 7 tahun dengan puasa kita pada waktu usia 40 tahun itu berbeda. Puasa kita pada waktu usia 7 tahun ya kan beda anak-anak. Disampaikan nggak boleh berpuasa saja, gitu kan. Anak-anak taunya nggak boleh puasa, nggak boleh makan, gitu. Tapi dia tidak tahu dan tidak mengerti atau tidak paham mungkin. Ternyata di dalam puasa itu tidak boleh berkata kotor. Ada amalan yang lain. Ya, bukan selama bulan puasa itu tidur. Itu. Selama bulan puasa itu tidak produktif. Nah, kan setiap hari, setiap tahunnya harus ada progres dan kemajuan ya dari sisi amal, dari sisi pengetahuan dan dari sisi yang lain-lain. Ini agar kita semakin meningkat ya, dan supaya betul-betul yang disampaikan oleh Rasul tadi, kita keluar dari bulan suci Ramadan kita diampuni dosa-dosanya. Karena kan tidak tahu ya, kita tidak tahu berapa dosa yang kita miliki, tetapi kita yakin kita menjadi manusia yang sangat banyak dosanya. Jadi, ya, jangan pernah merasa dan jangan pernah mengecap dan menstempel dirinya sebagai manusia yang suci, manusia yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Fala tuzakku anfusakum, dan janganlah merasa dirimu suci ya. Nah, media dan perantaranya adalah bulan suci Ramadan. Dan hari ini sekali lagi ya, tinjauan-tinjauan tentang bulan suci Ramadan banyak sekali ya. Nah, ini bertujuan agar kita semakin meningkat, semakin banyak kualitas dan kuantitas amal ibadahnya ya. Maka kita terus berdoa. Di antara doa yang tadi kita sampaikan,
Yang pertama tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada lagi yang lain, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Ini hadis, ini yang di doa Yahya bin Abi Katsir dalam kitab Hilyah. Ya, kalau ini mungkin sering di masjid-masjid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau yang lain ini mungkin jarang kita mendengarnya. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah ya Tuhanku, selamatkan saya, ya sampaikan saya, maksudnya salam itu, ila Ramadan wa sallim li Ramadan, dan salam dan sampaikan saya juga di bulan itu juga. Wa tasallamahu minni mutaqabbalan, dan terimalah segala amal-amal yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Atau tadi doa ketika kita sudah tahu dan sudah ada tanda hilal akan bergantinya bulan, maka ada doanya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa rabbi wa rabbukallahu hilalu rusdin wa khairin. Nah, ini doa-doa diantara yang ma'thur, diantara yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadis-hadisnya. Kalau doa berbahasa Indonesia boleh saja, ya. Mungkin demikian Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tema-tema kita tentang menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita niat yang baik dan niat yang tulus untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.